Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini kami dari kelompok 4 yaitu tentang materi tentang landasan filosofi pendidikan. Nah, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Budi, dan rekan saya adalah Rizka Nurhuda Asmi dan Satrio Satibi. Nah, di sini kami akan menjelaskan diskusi kami, yaitu tentang landasan filosofi pendidikan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada pengertian landasan filosofi pendidikan. Nah, di sini menurut Rahmawati, yaitu pada tahun 2017 halaman 5, yaitu landasan pendidikan filosofi adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Nah, itu dari menurut Rahmawati, yaitu di mana filsafat itu dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Nah, selanjutnya landasan pendidikan filosofi sesungguhnya itu merupakan suatu sistem atau gagasan tentang pendidikan dan dekuasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat untuk filsafat umum yang dianjurkan oleh disimpulkan bahwa landasan filosofi itu pendidikan itu adalah asumsi pendidikan. Nah, yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan suatu aliran filsafat tertentu. Nah, itulah menurut dari Rahmawati. Nah, kemudian ada aliran-aliran filosofi pendidikan. Nah, ini dari menurut Gandehi T.W, yaitu pada tahun 2011 halaman 224, yaitu menyatakan ada beberapa jenis aliran filosofi pendidikan, yaitu ada idealisme dan realisme serta pragmatisme. Nah, yang pertama itu idealisme. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide atau idea, bahwa ide-ide. Nah, itu adalah suatu ide-ide yang merupakan aliran filsafat. Kemudian realisme. Realisme ini adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Nah, itu realismenya. Kemudian pragmatisme, yaitu pada dasarnya pragmatisme itu merupakan suatu sikap hidup. Nah, suatu sikap hidup, suatu metode dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai suatu ide dan kebenaran suatu keyakinan secara praktis. Nah, ini adalah aliran-aliran filosofis pendidikan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Tujuan landasan pendidikan filosofis. Berbicara tentang pendidikan berarti arahnya ke arah yang lebih baik ya, tentunya. Tujuan pendidikan sendiri tergantung pada kebutuhan. Bisa jadi tujuan pendidikan adalah tujuan yang pendidikan nasional, mencetak generasi penerus bangsa yang baik. Instruksional, khusus terhadap keterampilan tertentu, hingga ke tujuan pendidikan institusional, pendidikan militer, dokter, akademis, dan lain sebagainya. Dan di sini ada 5, yaitu tujuan pendidikan filosofis. Yang pertama, dengan berpikir filsafat, seorang bisa menjadi manusia yang lebih mendidik dan membangun dirinya sendiri. Yang kedua, seorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintetis pula, hingga seluruh pengetahuan merupakan suatu ketuaan. Yang keempat, hidup seorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seorang tersebut. Sebab itu mengetahui pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidupnya sendiri. Kelima, bagi seorang pendidik,
Filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafat lah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan yang mengenai manusia, seperti misalnya ilmu mendidik. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu manfaat landasan pendidikan filosofis. Yang pertama, menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Ya, sama dari tujuannya tadi, yang mana bagi seorang pendidik filsafat mempunyai kepentingan yang istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua, menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan. Ya, karena kita tahu landasan itu adalah dasar ya, dasar dari pendidikan atau pola pikir atau awal dari bidang ilmu pendidikan. Menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Yang keempat, menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Yang kelima, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Yang keenam, membuat para pelaku di bidang pendidikan mampu memberikan materi pendidikan lebih baik lagi. Menciptakan generasi pendidik dan tenaga pengajar yang berkualitas, membuat para peserta didik dapat memahami apa saja yang sebenarnya harus diketahui juga dipelajari selama menempuh jalur pendidikan tertentu. Terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, balik lagi, kalau dasarnya baik, pasti kedepannya akan baik. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah landasan filosofis Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Jadi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya. Masyarakat, bangsa, dan negara seperti yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai usaha sadar dan terencana, pendidikan tentunya harus mempunyai dasar dan tujuan yang jelas, sehingga dengan demikian baik isi pendidikan maupun cara-cara pembelajarannya dipilih, diturunkan, dan dilaksanakan dengan mengacu kepada dasar dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Demikianlah presentasi kami hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.